Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Serius ya? Ini di syuting soalnya. Sebelum Ustaz mulai, Ustaz mau ada sedikit cerita. Semoga menjadi penyemangat. Dikisahkan ada seorang keluarga, ada sebuah keluarga. Di situ ada bapak, ada ibu, bapak, anak. Bapak, ibu dan anak. Ada tiga jenis. Suatu saat anak dua ya, anak dua. Jadi bapak ibu satu, bapak satu, anak dua. Suatu saat bapak ini meninggal. Meninggalkan dengan dua anak, dengan ibunya satu. Nah, sebelum bapaknya wafat berpesan. Mungkin kalian sudah tahu semuanya ceritanya. Sebagian sudah tahu. Ini cuma mengulang saja untuk penguatan. Dan semoga menjadi motivasi juga untuk kita semua. Sebelum wafat, bapaknya pesan, nak, nanti kalau misal kamu sudah besar, bapak ada dua wasiat untuk kalian. Yang pertama adalah jangan sampai terkena sinar matahari. Yang kedua, jangan pinjamkan uang ke orang lain. Masih kedua wasiatnya apa? Jangan sampai terkena sinar matahari. Yang kedua, jangan sampai pinjamkan uang kepada orang lain. Ada dua anak ya, tadi masih kedua anak ya. Jadi persepsi dua anak ini berbeda. Bapaknya wafatlah bapaknya. Anak sudah mulai besar dan dia sudah mulai punya usaha, punya pekerjaan tetap. Anak yang pertama ini tetap melaksanakan wasiat bapaknya, yaitu adalah tidak pernah terkena sinar matahari. Yang pertama, yang kedua tidak pernah meminjamkan uang ke orang lain. Yang anak pertama lakukan ini dari wasiatnya adalah dia setiap pulang pergi ke kerja dia selalu naik Grab atau naik, kita bilang, taksi. Tidak pernah terkena sinar matahari kan? Nah, wasiat pertama sudah terlaksanakan. Ya, anak pertama, wasiat pertama tadi jangan pernah terkena sinar matahari. Sudah terlaksanakan wasiat pertama, yaitu dengan dia cara memahami adalah dia setiap berangkat kerja selalu naik taksi atau mobil. Ya. Yang kedua, wasiat kedua tidak pernah meminjamkan. Silakan. Yang kedua, tidak meminjamkan uang ke orang lain. Ya. Otomatis setiap orang itu orang lain datang kepada anak pertama ini, dia ngasih, ya, ngasih. Ya udah, dia meminjamkan. Bukan pesan kedua adalah tidak menagih hutang. Bukan meminjamkan orang. Dia hutang orang lain, cuma dia tidak menagih hutang. Nah, pesan kedua adalah dia tidak menagih hutang ke orang lain. Nah, anak pertama tadi kan dia sudah ketika kerja dia naik taksi terus, ya. Wasiat kedua adalah dia tidak mengambil piutang. Artinya tidak mengambil piutang. Dia orang hutang, sudah biarin sudah. Ya, anak pertama sudah paham ya wasiatnya. Anak kedua beda lagi. Dia bagaimana caranya biar tidak terkena sinar matahari? Dia selalu pergi kerja itu pagi. Jadi sebelum matahari terbit dia sudah kerja untuk buka tokonya. Sudah mulai kantor, sudah mulai pekerjaan. Dan dia pulang pun juga sebaliknya. Setelah matahari terbenam baru dia pulang. Beda persepsi kan? Yang pertama tadi bagaimana? Pakai taksi, ya. Dia tidak pernah pakai taksi, pakai mobil terus. Nah, wasiat kedua dari anak kedua ini dia memahami bagaimana dia tidak pernah mengambil piutang. Dia kalau orang lain datang ke anak kedua ini, dia sedekah. Bukan lagi dia biarin hutang apa itu sama orang lain. Dia niatnya itu orang lain sedekah.
Beda. Apa yang bisa kita ambil di sini? Bagus mana? Pertama atau kedua? Kedua. Jadi dia wasit pertama dia gercep. Artinya dia cepat. Dalam pekerjaan apapun dia segera cepat. Dia tidak pernah terlambat. Dan juga ketika pulang juga dia selalu akhir. Artinya setelah semua teman-teman dia pulang, baru dia pulang sendiri. Wasit kedua, yang anak kedua ini memahami, dia sedekah. Sedekah otomatis banyak pahalanya, ya, banyak keutamaan sedekah. Ya, Ustaz mohon bisa mengambil masing-masing pelajaran, ya, bisa dipraktekkan dalam keseharian. Gercep dan banyak sedekah. Ya, gercep dan banyak bersedekah. Jazakumullah khairan. Bisa-bisa enggak usah ya, cukup. Ustaz tidak minta. Tapi syukur untuk hari ini, terima kasih banyak. Ya, ya. Baik, sudah habis ceritanya. Sebelum kita mulai pelajaran yang baru, kita mengulang dulu yang alladzi darasna fil madi, fil usbu'il madi, fil itsnain, kana fil itsnain darasna mana? Huruf-huruf istifham ada 3. Betul tidak? Huruf-huruf istifham ada 3. Sebelumnya Ustaz tanya Uwais, istifham artinya apa Uwais? Istifham. Huruf-huruf istifham. Istifham artinya apa? Tadi. Istifham artinya kata tanya, ya. Apa Uwais? Untuk bertanya, ya. Kata tanya. Kata tanya. Istifham artinya kata tanya. Pekan depan harus tanya lagi Uwais ya. Harus hafal dulu. Ayo, istifham artinya untuk bertanya, ya, untuk bertanya. Nah, darasna fil madi في الأسبوع الماضي الحروف الاستفهام. الحروف الاستفهام ada berapa kemarin? Ada 3. Yang pertama qari. Huruf apa? Istifham, untuk bertanya. Ma. Agil yang kedua? Alwi yang terakhir. Hah? Man. Luar biasa. Nah, sekarang Ustaz minta tafasil. Ustaz minta sekarang penjabaran dari masing-masing. Ya, Ustaz minta sekarang penjabaran dari masing-masing. Ma ini untuk bertanya. Untuk bertanya, tapi yang tidak berakal. Ustaz bilang mungkin ma hadza Zubair, betul tidak? Salah. Kenapa? Zubair berakal. Nah, Zubair berakal. Baik, huruf yang kedua adalah a. Ya. Huruf a ini untuk fleksibel, yaitu untuk yang berakal dan tidak. Jawabannya apa? Na'am atau la. Faham ya? Yang terakhir, yang man. Ini untuk yang tidak, yang berakal, bukan tidak berakal. Ya, untuk yang berakal. Untuk ma adalah untuk yang tidak berakal. Contohnya apa? Ma hadza. Ini pertanyaannya. Otomatis ma hadza, apa ini? Jawabannya adalah, contoh coba. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Kitabun berakal tidak? Tidak. Apa arti dari kitab? Buku. Baik. Contoh kedua. Agil. Coba, bukan dari buku. Mahadza. Yang kedua. Huruf kedua. Hamzah. A. Ahadza. 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 Hadza. Ahadza apa dulu? Apakah ini? Nah, apa? Ahadza. Ahadza babun. Ahadza babun, Masya Allah.
ahadza babun? Jawabannya adalah نعم na'am, hadza باب babun. Kalau misal la, ahadza babun? La, hadza لا هذا كرسي kursiyun. Ajib, masya Allah. Ahadza babun? Na'am. Jawabannya na'am atau la. Tinggal nanti la itu gantinya apa? Otomatis kalau gantinya jangan babun lagi. Ya, jangan pakai babun lagi. Entah maktabun atau orang atau hadza babun, hadza Zubair. La, hadza Zubair. Atau misal maktabun atau misal mimbarun atau yang lain. Ya, bisa difahami? Yang terakhir, khairul anam. Contoh coba, man. Contoh pertanyaan dengan jawaban otomatis. Man hadza? Jawabannya hadza fariqu. Hadza fariqu. Man hadza? Zubair, arti dari mana apa Zubair? Ya? Siapa ini? Masya Allah. Anam, ma hadza artinya apa? Apa ini? Fariq. Hadza sarir artinya apa? Hadza sarir. Ini aja mungkin. Hadza babun. Artinya apa? apakah ini pintu Apakah ini pintu? Nah, jadi ma artinya adalah apa. Adapun a adalah artinya apakah. Adapun man siapa. Man adalah siapa. Ini yang kita pelajari kemarin. Kenapa tadi kalian bisa bersih, nggak bisa bersih? Hah? Terbalik sebenarnya, atau gimana? Apa yang belum kita murojaah untuk pelajaran kemarin? Kita sudah murojaah ma, kemudian a, dan juga man. Apa yang belum kita pelajari? Yang belum kita murojaah? Hadza. Ya, hadza. Pelajaran kemarin adalah hadza yang belum kita pelajari. Darsul awal. Darsul awal. Hadza. Ada 5 kemarin kan? Contohkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini pengertiannya saja. Ada 5 kan kemarin? Masih ingat Mahda? Yang pertama ada apa? Isyarat. Yang kedua? Hah? Tunggal, Masya Allah. Delfin nggak masuk kemarin ya? Ada apa berarti? Tunggal. Akbar, ketiga. Muzakkar. Apa muzakkar artinya? Laki-laki. Akbar muzakkar atau muannas? Muzakkar. Tadi yang keempat tadi? dekat Hah? Dekat. Yang terakhir? Lagi? digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal Berakal dan tidak berakal. Itu untuk dua. Atau tidak berakal. Ustaz jelek tulisannya ya. Maaf. Ya, Delfin kemarin belum masuk, nggak masuk ya? Siapa nggak masuk kemarin saja? Delfin saja. Sama dia belum bukan? Ini sudah belajar, kalian sudah belajar kan ya? Ini ada darsul awal, ada, dan tadi yang 3 tadi, huruf-huruf yang 3 tadi. Pengertiannya kita singkat mudah saja. Di situ kan agak panjang ya. Hadza adalah isim isyarat untuk kata tunggal. Ya, untuk kata tunggal, dan dia untuk menunjukkan muzakkar untuk laki-laki, dan dia petunjuk untuk yang dekat. Yang terakhir dia untuk yang berakal ataupun tidak berakal. Mudah kan 5 saja? Ya. Dengan baik-baik, mungkin kita baca saja lebih simpel. Ustaz gariskan 5 ini biar mudah untuk dihafal.
Zubair, paham ya? Nah, Ustaz bacakan lagi sekali lagi. Hadza adalah kata tunjuk, ya, atau isim isyarat yang pertama. Yang kedua adalah untuk yang mufrad atau tunggal. Mufrad. Mufrad. Ya, untuk yang mufrad. Jadi untuk yang kata tunggal, bukan untuk musanna atau jamak. Ya. Yang ketiga adalah untuk yang mudzakkar, untuk yang laki-laki, bukan untuk yang perempuan. Anda mungkin bilang hadza Fatimah, tidak cocok. Tidak cocok. Hadza Fatimah, tidak cocok. Kenapa juga? Bagaimana siapa itu? Ya, untuk yang mudzakkar, untuk laki-laki. Ustaz mungkin bilang hadza Ridwan, mungkin ya. Atau hadza Aisyah, mungkin tidak. Tidak. Yang keempat adalah untuk isyaratun lil qarib. Isyaratun lil qarib, untuk yang dekat. Ya. Hadza Mirza. Ya. Tidak mungkin harus bilang hadza Zubair. Tidak cocok. Ini Mirza. Ya, ini Mirza. Kalau ini Zubair, cocok enggak? Tidak cocok. Harus sudah pakai itu. Karena jauh. Ya. Karena jauh. Yang terakhir adalah untuk yang berakal maupun tidak berakal. Ya Zubair, perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan baik-baik. Ujian, awas nggak bisa jawab, ya. Hati-hati. Untuk yang tidak berakal ataupun tidak, untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Sudah kita habis untuk murojaah yang kemarin kita pelajari. Sekarang ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Insyaallah paham ya. Sebelum beranjak ada yang mau tanyakan enggak kira-kira? Berarti yang 5 kata tadi itu yang ibarat supaya masuk itu cuma 5 kata itu dari hadza. Bukan, itu bukan ini. Tutup pusat ya? Iya. Jadi tadi Ustaz yang 5 tadi Ustaz tulis tadi itu. Jadi untuk pengertian hadza itu. Jadi Ustaz singkat dari 5 saja. Garis besarnya saja. Yang pertama untuk isyarat, untuk petunjuk. Ya, untuk petunjuk. Yang kedua adalah untuk yang mufrad tunggal. Ya. Yang ketiga adalah mudzakkar, yang keempat adalah untuk yang dekat. Yang kelima adalah berakal atau tidak berakal. Jadi Ustaz gariskan 5 tadi itu untuk yang garis besar ini. Nanti kalian ketika ujian tinggal tulis mungkin hadza adalah tinggal disusun saja. Jadi Ustaz sudah kasih garis besarnya 5 itu. Nanti tinggal nyusun kalimat itu bagaimana? Nyusun definisinya hadza itu apa? Bagaimana caranya? Paham ya? Insyaallah, tuan paham. Baik, ad-dars tsani, pelajaran kedua. Cukup ya insyaallah paham semua? Ad-dars tsani. Huruful hija'il murakkabah. Betul enggak? Ad-dars tsani, huruful hija'il murakkabah. Tapi tidak yang di dursul lughah. Dursul lughah kita belajar dzalika man hadza wa man dzalika ma hadza wa ma dzalika. Yang pertama akan kita pelajari adalah dzalika seperti sebelumnya. Yang kedua adalah man hadza atau yang kedua adalah wa man dzalika dzalika. Kedua, yang terakhir adalah ma hadza dan juga wa ma dzalika. Nah, kalau tulis silahkan, kalau tak tahu tidak apa. Masih ingat ya, jadi hadza untuk yang dekat. Hadza qalamu.
Dzalika kursiyyun. Ingat baik-baik. Wais perhatikan. Hadza qalamun. Dzalika kursiyyun. Sudah? Hadza qalamun. Dzalika kursiyyun. Fadi? Dzalika hadza qalam. Kita pelajari yang pertama dulu, kata dzalika. Dzalika. Kalau kita bilang itulah, ya. Itu. Kalau hadza kan ini, otomatis kebalikan dari ini apa? Itu. Dzalika. Saya bilang mudah saja. Jadi apa itu? Kita atur garis besarnya. Nanti guru kalian apa itu? Definisinya kita kalian susun sendiri. Gimana caranya? Yang pertama adalah saya bacakan dulu. Dzalika adalah kata tunjuk atau isim isyarat untuk kata tunggal, laki-laki dan jauh, ya, dengan baik-baik, dan jauh, baik yang ditunjuk itu berakal ataupun tidak berakal. Ya, Ustaz ulangi lagi. Dzalika adalah kata tunjuk untuk kata tunggal. Untuk kata tunggal satu, mono, ya. Laki-laki, jauh, untuk berakal maupun tidak berakal. Cukup jelas insyaallah. Tunjuk. Petunjuk. Kata tunjuk. Atau kita bilang dalam bahasa Arabnya apa? Isim isyarat. Yang kedua adalah apa? Hah? Mufrad atau tunggal. Maksudnya apa sih mufrad atau tunggal itu? Hah? Sendiri. Tidak mungkin Ustaz bilang dzalika daffa wa ridwan. Ya. Dzalika daffa wa ridwan. Berapa orang itu? Dua. Cukup tunjuk dzalika daffa atau dzalika ridwan. Itu yang arti dari mufrad. Dzalika kursiyyun. Dzalika kursiyyun. Tidak perlu untuk sudah tunggal saja cukup. Dzalika ini untuk kata yang tunggal atau mufrad. Yang ketiga adalah untuk yang laki-laki atau muzakkar, laki-laki atau muzakkar. Muzakkar. Yang keempat adalah untuk yang jauh, isyaratun lil ba'id, ya, untuk yang jauh. Yang terakhir adalah berakal maupun tidak berakal. Baik. Saya ulangi lagi ya. Isim kata dzalika adalah isim isyarat untuk menunjukkan, untuk petunjuk. Ya, yang kedua adalah mufrad untuk menunjuk yang mufrad. Ya, yang tunggal saja. Yang ketiga adalah untuk menunjuk yang muzakkar, laki-laki. Yang keempat adalah untuk menunjuk yang jauh. Yang terakhir adalah untuk berakal maupun tidak berakal. Kita ke contoh saja, lihat bukunya semuanya, silakan. Untuk yang berakal dulu, kita baca. Zalika rajulun. Zalika rajulun. Zalika rajulun. Zalika rajulun.
Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun. Ra'aytu bismillah. Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun. Dzalika talibun. Dzalika talibun. Arti dari dzalika talibun Zubair itu adalah siswa. Kalau dzalika mudarrisun Evan itu guru, itu adalah guru. Del fi terakhir dzalika rajulun itu orang laki-laki. Dzalika rajulun. Dzalika rajulun. Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun. Dzalika talibun. Dzalika talibun. Wes talibun kan? Dia untuk berakal. Rajulun berakal tidak? Berakal. Yang kelima masuk di berakal. Mudarrisun berakal tidak? Apa mudarrisun guru? Apa mudarrisun Zubair? Mudarrisun artinya apa? Guru. Berakal tidak? Berakal. Talibun, apa artinya talibun akhir? Siswa. Berakal tidak dia? Berakal. Kalau tidak berakal bukan siswa berarti. Untuk yang tidak berakal, kita ambil contohnya sekarang kita bacakan. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Itu bintang. Itu bintang. Otomatis kita bilang dzalika karena bintang jauh tidak di atas. Jauh sekali kita bilang dzalika. Masa kita bilang hadza? Enggak cocok. Hadza najmun, tidak cocok. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Dzalika baitun. Dzalika baitun. Dzalika baitun. Dzalika baitun. Itu rumah. Itu rumah. Dzalika hisanun. Dzalika hisanun. Dzalika hisanun. Dzalika hisanun. Itu kuda. Itu kuda. Insyaallah cukup dulu. Cukup ya. Ada yang dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Mungkin cukup paham? Dzalika talibun. Artinya apa? Itu siswa. Dzalika najmun. Kan enggak? Dzalika hisanun. Itu kuda. Mirza, dzalika baitun. Dzalika baitun. Rumah. Itu rumah. Dzalika untuk kata yang jauh, otomatis artinya itu, bukan ini. Cukup insyaallah untuk kata dzalika. Ingat baik-baik untuk yang isyarat, untuk menunjuk. Ya, untuk menunjuk. Yang kedua untuk yang menunjuk yang tunggal. Yang ketiga adalah untuk menunjuk yang laki-laki. Ya, laki-laki. Yang keempat untuk menunjuk jauh, otomatis dzalika jauh. Yang kelima adalah untuk berakal maupun tidak berakal. Sudah kita pelajari yang dzalika, sekarang kita beranjak yang kedua. Ya. Kedua. Baik, minta tolong sambil bacakan. Man hadza wa man dzalika. Man hadza wa man dzalika, yang mana coba? Man hadza wa man dzalika. Bacakan. Yang keras. Man hada wa man dzalika. Man hada pertanyaan tentang sesuatu yang dekat dan berakal. Man, ya, kata man untuk yang berakal. Man hadza, siapa ini? Man hadza, siapa ini? Ini Sabyan. Hadza Sabyan. Hadza Sabyan. Man hadza adalah pertanyaan tentang sesuatu yang dekat dan berakal. Man hadza adalah pertanyaan tentang sesuatu yang dekat dan berakal. Cukup paham? Cukup paham?
Zubair, yang kedua, man dzalika. Silakan dibaca. Man dzalika, pertanyaan tentang sesuatu yang jauh dan berakal. Kenapa berakal? Karena man. Karena man. Luar biasa Zubair, Masya Allah. Kita ke contoh langsung biar lebih paham insyaallah. Man dzalika dulu, man hadza dulu. Man hadza? Man Hadza mudirun. هذا مدير Man hadza? من هذا Hadza mudirun. هذا مدير Siapa ini? siapa ini Ini direktur. ini direktur Man hadza? من هذا Hadza imamun. هذا إمام Man hadza? من هذا Hadza imamun. هذا إمام Bisa ingat ini Budi ya. Ini Budi. Hidup ya. Siapa ini? siapa ini Ini imam. ini imam Sudah ketawa. Baik, saya minta praktek. Evin dengan Ali. Man hadza mudir. Berdua silakan. Evin dulu bertanya. Man hada, Hada mudir, man hada, hada imamun. Dalvin dengan Uwais. Dalvin tanya, Uwais jawab. Man hadza? Man hada, hada mudirun. Hei, Gimana? Uwais yang jawab. Ayo, tanya. Man hada, Hada mudiru. man hada. Ayo, hada imam. Ya, Uwais. Sudah ganti sudah sekarang. Uwais yang tanya, Abian yang jawab. Ayo, Uwais tanya. Man hada? Hada mudirun. Man hada? Hada imamun. Zubair tanya, Evan jawab. Ayo. Man hada, Hada mudiru. man hada. Hada imam. Ayo, sekarang yang terakhir Ustadz dengan kalian ya. Ustadz yang man hada, kalian yang jawab ya. Man hada? هذا مدير Man hada? هذا إمام Ustadz, kalian tanya, Ustadz yang jawab sekarang. 1, 2, 3. من هذا Hada mudirun. من هذا Hada imamun. Baik. Penanya yang kedua adalah man zalika. Man zalika. Untuk yang bertanya, apa itu? Untuk kata tanya untuk yang jauh dan berakal. Betul tidak Zubair? Kita katakan langsung man zalika. من ذلك Zalika mudarrisun. ذلك مدرس Man zalika. من ذلك Zalika mudarrisun. ذلك مدرس Man zalika. من ذلك Zalika mudarrisun. ذلك مدرس Siapa itu? siapa itu Itu guru. itu guru Man zalika. من ذلك Zalika talibun. ذلك طالب Man zalika. من ذلك Zalika talibun. ذلك طالب Siapa itu? siapa itu Itu guru. itu guru Nah, Tari dengan Khairul Anam. Tari tanya, Khairul Anam jawab. Man dzalika, Zalika mudarrisun. man dzalika. Zalika talibun. Zalika talib. Siapa namanya ini? Mahda Abdurrahman Ghani dengan Agil. Mahda tanya, yang keras ya. Ya, Man. Man hada. Yang mana? Tadi kita barusan belajar. Yang mana? Man. Man dzalika, Dzalika mudarrisun. man dzalika. Dzalika talibun. Zalika talib. Bisa dengan kaki. Qaul. Keras. Muak. Mirza tanya jawabannya. Keras. Man dzalika. Zalika
mudarrisun. Man dzalika Dzalika talibun. Dzalika talibun. Apa artinya itu? Itu siswa. Itu siswa. Nah, tayyib. Sudah kita selesai dari man hadza dan juga man dzalika. Ya, man hadza dan man dzalika. Ustaz ke awal lagi sekarang. Pengertiannya dari man dzalika dan juga man hadza. Dijawab. Man hadza. Pengertiannya man hadza yang keras pertanyaan tentang sesuatu yang dekat dan berakal. dan berakal. Zubair. Man hadza. Pertanyaan tentang sesuatu yang berakal dan pertanyaan sesuatu yang dekat dan berakal. Dekat dan berakal. Akhyar. Man dzalika. Pertanyaan tentang sesuatu yang jauh dan berakal. Masya Allah, luar biasa. Kita sudah belajar yang man hadza dan juga man dzalika. Ya. Sekarang yang terakhir sudah. Kalau setelah ini selesai. Sebelum beranjak ada yang tanyakan tidak? Cukup. Ustaz, berarti yang mim kata mim itu yang tidak berakal, Ustaz. Ya. Yang kata mim itu maksudnya berarti yang tidak Mana berakal. mim? Yang mim yang tidak berakal. Jangan bilang mim. Mana saja langsung. Maaf. Mana? Yang mana itu berarti yang tidak berakal, Ustaz. Itu sudah benar. Yang berakal pakai Yang berakal berarti man. man. Yang terakhir, yang sekarang kita belajar dari sini. Maksudnya Man dzalika dan man hadza kita belajar sekarang. Baik, dari sini baca sekarang pengertian. Ma hadza wa ma dzalika. Silakan dibaca dari sini. Ma hadza ma dzalika. Wa ma dzalika. oh, luar. Ma hadza wa ma dzalika. Ayo, ma hadza. Ma hadza pertanyaan tentang sesuatu yang dekat dan tidak berakal. Ma dzalika pertanyaan tentang sesuatu yang jauh dan tidak berakal. Zubair, baca. Ma hadza pertanyaan tentang sesuatu yang dekat dan tidak berakal. Terus? Ma dzalika pertanyaan tentang sesuatu yang jauh dan tidak berakal. Tidak berakal. Ma dzalika, dzalika Zubair. Bagus tidak? Hah? Atau ma dzalika, dzalika maktab. Mungkin? Kalau dzalika, ma dzalika, dzalika Zubair mungkin tidak. Tidak mungkin. Kenapa? Ma tidak untuk Zubair. Kenapa Zubair? Untuk yang tidak? Hah? Tidak berakal. Sedangkan Zubair berakal. Berakal enggak? Baik. Kita ke contoh langsung biar agak paham, langsung. Ya. Yang pertama adalah ma hadza. Ma hadza adalah tadi pertanyaan tentang sesuatu yang dekat dan tidak berakal. Baik. Ma hadza. Ma hadza. Hadza hajarun. Hadza hajar. Hadza hajarun. Hadza hajar. Ma hadza. Ma hadza. Hadza hajarun. Hadza hajar. Apa ini? Apa ini? Ini batu. Ini batu. Nah. Ma hadza. Ma hadza. Hadza himarun. Hadza himarun. Ma hadza. Ma hadza. Hadza himarun. Hadza himarun. Apa ini? Apa ini? Ini keledai. Ini keledai. Alhamdulillah. Ya, silakan. Cepat dijelaskan. Yang kedua, madzalika. Saya bacakan dulu pertanyaan tentang sesuatu yang jauh dan tidak berakal. Yang jauh dan tidak berakal. Madzalika, yang jauh dan tidak berakal. Contohnya, madzalika. Madzalika. Dzalika labanun. Dzalika labanun. Madzalika. Madzalika. Dzalika labanun. Dzalika labanun. Apa itu? Apa itu? Itu susu. Itu susu. Madzalika. Madzalika. Dzalika hittun. Dzalika qitun. Madzalika. Madzalika. Dzalika hittun. Dzalika qitun.
Apa itu? Apa itu? Itu kucing. Itu kucing. Itu kucing. Itu kucing. Bisa diperhatikan nanti ketika pas di dapur ada kucing lewat, Alwi tanya sama Delvi. Mana tadi kan? Bisa diperhatikan, ya. Sedikit-sedikit diperhatikan apa yang sudah dipelajari. Baik, saya ambil contoh lagi percakapan ya. Farid dengan Ridwan, silakan. Farid tanya, Ridwan jawab. Dari mana dari? Ma hada? هذا حجر Ma hada? هذا حمار Hima? حمار Himarun, nah. Siapa yang belum? Setuju? Farid yang belum. Farid dengan Akbar ya. Mada dika. Madzalika, Dzalika labanun. madzalika, Dzalika qibtun. Dzalika qibtun. Baik. Zubair dengan akhirnya. Baik. Madzalika. madzalika, dzalika labanun, madzalika, dzalika qitun. Nah. Contoh sekarang barang yang bukan di kitab, bukan di buku. Evan tanya ini apa? Evin jawab. Ayo. ذلك ذلك قلم Masya Allah. Khairul Anam dengan Mahda. Khairul Anam tanya, Mahda jawab ya. Ini, Ustaz pegang sekarang. ذلك Kitabun Masya Allah. Mirza. Mirza, sebentar. Ini apa tuh? Hah? Ha? Hatifun. Hatif. Artinya adalah hati. Alwi. Alwi dengan Zubair. Alwi dengan siapa? Wais. Alwi tanya. ما ذلك Hatifun. Hatifun hafi. Dzalika lagi dulu. ما ذلك ذلك حادث. Contoh yang dekat sekarang. Ya. Ma dzalika? Ma dzalika? Ma hada? Ada kitab, Hada kitab. Ma hada? ada mata. Hada. Zubair. Ma hada? Ada kolam. Hada. Ma hada? Hada kolam. Sama-sama pensil, sama-sama pulpen, juga sama-sama kolam. Kan sama-sama menulis kan ya? Tapi ada aksi lain dalam bahasa Arab untuk yang tinta. Yang untuk yang pulpen ada aksi lain dalam bahasa Arab. Qalamun qasas. Kelas درسنا اليوم ما شاء الله. Bagaimana hari ini? Ya, apa bagus? Baik. Ada yang tanya dan kita akan bergerak. Mana ini? Hah? Hadifun. Hadifun. Tafawdi. Cukup ya, insyaAllah. Ada yang tanya kan? Berarti Ustaz, kalau yang orang yang berakal man hadza berarti. Yang bisa berakal misalnya ini apa? Ya. Iya, betul. Mana siapa ini? Betul ini. Cukup. Yang lain ada tanya? Kan bahasa Arabnya HP kan hati. Tapi ini kamus Arab Jawal. Jawal. Bisa sebenarnya dipakai. Bisa dua-duanya. Bisa jawal, bisa hadis. Sebelum jawal juga Arab. Ya, Arab. Ada yang lain kira-kira? Sebenarnya mau tanya tadi ya? Tanya maju.
Coba perhatikan coba. Kenapa coba? Kalau mufrad itu satu orang apa? Satu orang. Mufrad satu orang. Di situ kan ada keterangan kan? Mufrad dalam kurung tunggal. Tunggal itu satu orang. Enggak harus satu orang, satu. Ya, satu. Jadi tidak harus satu orang. Jadi satu saja. Kitab saja. Ya. Ini satu dong. Kitab saja. Ya. Ini malam juga. Nah, ya. Ada yang tanya yang ini? Cukup, insyaAllah. Gue tanya. Kalau lo tanya. Hah? Lo tanya ya? Hah? Tanya. Baik, perhatikan. Ustaz tanya pakai mana? Mahada. Mahada. Masya Allah, luar biasa. Baik. Bisa. Mahada. Apa ada? Hadi. Cukup insyaAllah. Sampai kaya lagi. Cukup. Baik, Zubair. Kenapa? Kita yang biasanya belajarnya. Nah, insyaAllah pekan depan nanti bukan seperti ini kelasnya. Minta nanti sudah terus saja. Bukan seperti ini. Jadi letter U. Kita bisa sampai langsung kayak kita konferensi itu, ya, letter U. Paham? Kayak kita belajar apa? Ya, nanti pesan di depan, pesan minta letter U. Paham ya? Cukup. Jazakumullah khairan. نقتدي بكفرة المجلس سبحان الله كلمة لقي رسول إسماعيلية نعم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته